timnas Indonesia, Patrick Kluivert, masih merahasiakan siapa pemain yang akan menggantikan Oli Romani untuk FIFA Matchday September 2025. Romani dipastikan absen ketika timnas Indonesia beruji coba dengan timnas Kuwait dan timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Striker Oxford United itu di kasta kedua Liga Belanda juga dilakukan bisa bermain dengan timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Penyebabnya karena cedera yang dialami Romani di Piala Presiden 2025. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan sempat harus naik meja operasi untuk memulihkan tulang kakinya yang patah. Meski begitu, harapan cemas juga Kluivert tetap berusaha menjaga harapan terkait kemungkinan Romani comeback ke timnas Indonesia pada putaran keempat. Saya tidak berpikir seperti itu. Bermain di putaran keempat saya berharap ada sedikit harapan, namun saya tidak berpikir itu. Jadi kita perlu melihat siapa yang akan mengisi posisinya di lini depan. Itu tergantung itu terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menggantikannya karena kita punya banyak pemain yang bisa bermain di posisinya, kata Kluivert. Sejauh ini, pemain didorong untuk mengisi tempat Romani di lini depan Indonesia. Mulai dari Jan Raven, pemberi naturalisasi timnas U23 Indonesia, hingga Mauro Silstra, ujung tombak FC Volendam di era divisi yang sedang dinaturalisasi oleh PSSI. Selain itu, PSSI juga tengah mengajukan perpindahan kewarganegaraan untuk 2 penyerang keturunan, namun identiknya masih ditutup rapat-rapat. Jadi bukan tanggung-tanggung ya. Jawaban saya untuk mengatakan siapa yang menggantikan, namun pemain yang bisa menggantikan akan melakukan yang terbaik dan mencurahkan usahanya untuk bisa meraih hasil yang bagus. Imbuh Kluivert. JICS mendapat wejangan dari legenda timnas Jepang dan jepuran Liga Italia Keisuke Honda. Beberapa radar tim Eropa mengarah ke JICS menyusul penampilan gemilangnya bersama Venezia. Inter Milan, Bologna, dan Udinese menjadi 2 klub yang dikabarkan meminati servis back timnas Indonesia itu. Sepanjang musim 2024-2025, ICS mencatatkan 1 gol dari 35 pertandingan di Serie A. Bisa dibilang dia pemain dengan penampilan paling stabil di klubnya. Peran krusial ICS terbukti dengan dirinya dipercaya sebagai kapten Venezia. Sebagai orang yang sudah lebih dulu mencicipi sepak bola Italia, Honda punya saran buat ICS. Sang palang pintu disarankan untuk memasang mimpi besar buat menggapai prestasi lebih tinggi. Saya pikir setiap pemain punya mimpi bermain untuk klub besar di Eropa. Saya salah satunya, ucap Keisuke Honda memberi pernyataannya. Jadi, menurut saya, pemain muda harus punya mimpi besar. Sebuah mimpi besar membuat Anda kuat dan mengatasi kesulitan. Memang tidak mudah, tapi mimpi akan selalu membantumu, tutur mantan pelatih timnas Kamboja itu. Honda merantau ke Eropa mulai 2008 dengan memperkuat Venlo di Belanda. Dia bermain selama 1 tahun bersama tim asal negeri kincir angin sebelum pindah ke Rusia. Honda sukses besar di sana setelah membawa CSKA Moskow meraih 1 titel Liga Rusia dan 2 Piala Liga Rusia dan 1 Piala Super Rusia. Pada 2014, Honda memenuhi mimpinya usai direkrut AC Milan. Sang playmaker mengabdi selama 3 tahun bagi Rossoneri dan menghadirkan 1 gol dari jenjang yang itu Supercoppa Italia. Honda meninggalkan Milan dengan catatan 11 gol dalam 92 penampilannya di semua ajang. Lalu bagaimana JICS? Pengalaman dia memang belum sebanyak Honda. Lahir di Madrid, Belanda, ICS gabung Venezia mulai 2023. Total 66 partai sudah dilewati pria berumur 25 tahun itu bareng klubnya berjuluk Lionel Aleti itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan beberapa nama pengganti oleh Romani yang berpotensi absen dari timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada Oktober 2025. Sebelum menghadapi ajang tersebut, tim Merah Putih dijadwalkan akan lebih dulu menjalani uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Tim Indonesia akan melawan 2 tim asal Timur Tengah ini di Surabaya pada FIFA Matchday yang akan berlangsung. Lebih lanjut lagi, tentu itu pada September 2025. Namun jelang menghadapi agenda pada timnas Indonesia ini, justru mereka mendapatkan kabar buruk. Pasalnya penyerang andalan timnas Indonesia Oli Romani mengalami cedera serius hingga menjalani operasi. Oli Romani mengalami cedera saat Oxford United melawan Arema FC pada fase grup terakhir Piala Presiden 2025, 10 Juli 2025. Striker timnas Indonesia itu cedera setelah ditackle keras pemain Arema FC, Paulinho Moselin.
Ini menjadi kabar buruk karena Ennio Romani sudah menjadi andalan di lini depan tim Merah Putih. Ia bahkan tercatat mencetak 3 gol dari 4 laga yang dilakoninya bersama timnas Indonesia. Untuk itu, dengan kehilangan oleh Romani ini, banyak pihak yang bertanya-tanya siapa sosok yang bisa menggantikannya di lini depan. Erick Thohir pun mendapat pernyataan soal siapa kira-kira yang bakal mengisi posisi pemain Oxford United tersebut di skuad Garuda. Melihat situasi ini, orang nomor satu itu mengatakan bahwa siapapun bisa mengalami cedera dalam sepak bola. Namun ia menekankan bahwa timnas Indonesia tak boleh hanya terpaku pada satu sosok saja. Timnas tidak bergantung hanya satu pemain. Ini kita jangan terbelenggu, ujar Erick Thohir. Tadi yang kita bilang dalam sebuah pertandingan bisa terjadi resiko cedera, tambahnya. Untuk itu, Erick Thohir mengatakan kenapa setiap tim nasional harus memiliki banyak pelapis. Ini diharapkan agar satu pemain cedera atau absen karena akumulasi kartu, dan pelatih tidak pusing mencari sosok pengganti karena memiliki pemain dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu, Erick Thohir selalu menekankan pentingnya kedalaman skuad di setiap kelompok tim nasional. Menurutnya, kualitas antar pemain di tiap posisi harus merata, agar tim tetap kompetitif meski terjadi pergantian pemain. Nah, itu ya yang selalu saya bilang. Setiap tim harus punya kedalaman minimal bisa 2x11 tim senior, bahkan 5x11 untuk tim U17, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mencontohkan situasi timnas U23 Indonesia saat melawan Brunei Darussalam di Asian Cup U23 2025. Tim asuhan Gareth Vandenberg pada babak pertama sukses mencetak 7-0, tetapi performanya justru menurun di babak kedua. Menurutnya ini menunjukkan pentingnya memiliki pemain cadangan dengan kualitas setara. Kemarin juga sama ketika U23 kita half time 7-0. Di babak keduanya menurun dan Coach Gerald kan bilang dia akan review, jelas Erick Thohir. Erick mengatakan bahwa tidak semua negara punya kedalaman skuad luar biasa seperti Spanyol yang punya banyak pemain muda bertalenta seperti Lamine Yamal. Memang ketabalan kalau semua tim di seluruh dunia punya 2x11 seperti Yamal, tidak tahu skornya bisa 0-0 semua kali, ungkap Erick Thohir sambil tertawa. Untuk itu setelah oleh Romani cedera dan dipastikan absen, Erick tak ingin skuad Garuda hanya bergantung dengan satu pemain saja. Menurutnya cedera bisa terjadi kepada siapa saja. Untuk itu dengan hilangnya oleh Romani, ia menegaskan bahwa masih ada beberapa nama yang bisa menggantikannya. Erick mengatakan bahwa pemain yang berposisi menyerang bisa diberi kesempatan untuk mengisi posisi oleh Romani. Pasalnya skuad Garuda masih memiliki nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Sturridge, Eliano Reijnders, dan ada juga Hoki Caraka. Bukan masalah cari yang tepat, tapi itu harus memberikan kesempatan kepada Rafael, Ragnar, Eliano, dan Hoki. Ya, kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh berjurit. Tentu dengan pemain yang ada, kalau begitu kita membunuh karir pemain kita. Semua harus diberi kesempatan yang sama. Tutupnya.